kegelapan. Setelah pertempuran yang menghancurkan sebagian Hawkins, Eleven terperangkap di Obsidian bersama Vecna yang terluka parah. Di dunia nyata, Max sudah bangun dari koma, tapi harus menggunakan kursi roda dan penglihatannya masih kabur. Meskipun begitu, dia bisa merasakan keberadaan Eleven dan Obsidian lebih kuat dari sebelumnya. Mike, Dustin, Lucas, dan Will berusaha mencari cara untuk membuka pintu antar dunia yang sudah tidak stabil. Sementara Joyce dan Hopper memimpin upaya membangun kembali kota dan melindungi warga dari efek samping Obsidian. Episode 2. Suara dari jauh. Max menjadi jembatan komunikasi utama antara Eleven dan teman-temannya dengan bantuan musik yang dulu menyelamatkannya. Dia bisa menerima pesan dari Eleven tentang Obsidian yang kini mulai berubah. Eleven menemukan bahwa ada wilayah baru di sana yang tumbuh seperti hutan raksasa dan makhluk-makhluk kecil yang tidak berbahaya. Will menggambar semua yang Eleven ceritakan, dan ternyata lukisannya bisa memantulkan energi dari Obsidian. Robin dan Nancy menemukan catatan Dr. Lobrenner tentang proyek kedua dunia yang menjelaskan hubungan antara alam semesta kita dengan Obsidian. Episode 3, Rahasia Vecna. Eleven tidak membunuh Vecna yang lemah, melainkan berbicara dengannya. Dia mengetahui bahwa Vecna dulu bukanlah jahat, dia hanya ingin melindungi orang-orang dengan kemampuan dari eksperimen Lab Hawkins. Henry memberitahu Eleven tentang decore sumber energi utama Obsidian yang mulai tidak stabil akibat pertempuran mereka. Di dunia nyata, Lucas menghabiskan waktu bersama Max setiap hari, dan mereka menemukan bahwa beberapa anak di Hawkins mulai menunjukkan kemampuan psikik kecil. Episode 4, Perjalanan ke Pintu. Dengan bantuan ilmuwan yang pernah bekerja sama dengan Dr. Brenner, teman-teman Eleven menemukan lokasi pintu utama yang bisa digunakan untuk menyelamatkan Eleven. Tapi untuk membukanya, mereka membutuhkan energi gabungan dari semua orang dengan kemampuan termasuk Max yang siap membantu, meskipun itu bisa membuat kondisinya memburuk. Di Obsidian, Eleven bertemu dengan The Guardians, kelompok makhluk yang menjaga decore, dan mengatakan bahwa jika itu rusak, dua dunia akan lenyap. Episode 5, Serangan ke Atas. Saat mereka siap membuka pintu, sebagian The Guardians yang terkontrol oleh energi gelap dari dalam decore mulai menyerang. Di Obsidian, Eleven dan Henry bekerja sama untuk menghadapi mereka. Sementara di dunia nyata, bangunan-bangunan Hawkins mulai roboh karena pengaruh Obsidian yang semakin tidak stabil. Max menggunakan semua kekuatannya untuk membantu membuka pintu, dan meskipun merasa sangat sakit, dia tidak mau menyerah. Episode 6, Pilihan yang Mustahil. Mike dan sebagian teman berhasil masuk ke Obsidian dan bergabung dengan Eleven. Mereka menyadari bahwa decore tidak bisa dihancurkan, yang bisa dilakukan hanya menstabilkannya, dan untuk itu seseorang harus tinggal di Obsidian sebagai penjaga agar energi tetap seimbang. Henry mengaku ingin melakukan itu sebagai bentuk permintaan maaf, tapi Eleven khawatir dia tidak bisa melakukannya sendirian. Episode 7, Penjaga Dua Dunia. Dalam pertempuran akhir, Eleven, Henry, dan teman-teman bekerja sama untuk menyelaraskan energi decore. Henry mengorbankan dirinya untuk membersihkan energi gelap, sementara Eleven menggunakan kemampuannya untuk menstabilkan pintu antar dunia. Namun, Eleven memutuskan untuk tinggal di Obsidian sebagai penjaga baru, tapi dengan syarat bisa tetap bertemu teman-temannya melalui pintu yang bisa dibuka secara terbatas. Max akhirnya bisa melihat dengan jelas lagi dan menjadi pemimpin kelompok orang dengan kemampuan di Hawkins. Kedua dunia kini aman, dan mereka semua tahu bahwa hubungan mereka tidak akan pernah putus. Bagaimana nih sekarang? Lebih sesuai